Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Sari Maidi, nomor stabuk F2019-01-97. Saya dari kelas C3 Farmasi Fisika Semandang Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis. Di mana di sini osteoartritis atau OA merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di masyarakat, di mana bersifat kronis yang berdampak besar dalam masalah kesehatan masyarakat. Osteoartritis juga ini merupakan penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan kartilago sendi. Nah, kita masuk di bagian proses penyakitnya tidak hanya mengenai rawan sendi, namun juga mengenai seluruh sendi, termasuk ada tulang subkondral, di mana tulang subkondral adalah jaringan tulang yang terdapat pada bagian ujung tulang dan terasa halus serta dilapisi dengan tulang rawan yang merupakan penghubung tulang dengan organ tubuh lainnya. Kemudian yang kedua ada ligamentum, di mana ligamentum adalah jaringan ikat fibrosa yang sedikit lentuk yang mengikat satu tulang dengan tulang lainnya dan membentuk sendi. Nah, ligamen ini juga mengendalikan jangkauan gerak sendi, mencegah dan menstabilkan sendi sehingga tulang bergerak dalam keselarasan. Yang ketiga itu kapsul dan jaringan sinovial, di mana kapsul dan jaringan sinovial adalah jaringan fibrosa yang membungkus sendi sehingga membentuk kapsul. Membran sinovial merupakan lapisan kapsul sendi yang mengeluarkan cairan sinovial. Nah, yang keempat itu ada jaringan periartikular, di mana adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyongkong bagian jaringan yang lain. Penyusun jaringan ikat adalah sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Kemudian kita masih bagian terdapat beberapa faktor dalam risiko OA, yaitu ada obesitas, di mana obesitas adalah kelebihan berat badan melebihi berat normal. Obesitas itu menjadi faktor risiko osteoartritis lutut karena terjadi penambahan berat badan yang mengakibatkan sendi lutut bekerja lebih keras. Kedua itu adanya kelemahan otot. Yang ketiga aktivitas fisik yang berlebihan atau kurang. Kemudian ada trauma sebelumnya dan penurunan fungsi proprioseptif, dan ada juga faktor keturunan penderita OA dan faktor mekanik. Ada bagian juga karakteristik OA ditandai dengan pertama itu adanya keluhan nyeri sendi. Yang kedua itu gangguan pergerakan yang terkait dengan derajat kerusakan pada tulang rawan. Dan klasifikasi OA berdasarkan etiologi yang dibagi itu ada klasifikasi pada primer dan sekunder, di mana pada klasifikasi primer atau idiopatik ini pada tipe ini proses penuaan terjadi secara prematur dan dipercepat pada individu yang memiliki faktor genetik tanpa diketahui adanya faktor lain yang berkontribusi. Faktor lain seperti penggunaan sendi yang berlebihan dapat mempercepat proses degeneratif tersebut. Tipe primer merupakan tipe yang paling sering pada wanita dewasa, berkembang spontan pada usia pertengahan dan berkembang secara perlahan pada proses penuaan dari sendi. Kemudian yang kedua itu sekunder, di mana tipe sekunder ini berkembang akibat adanya suatu trauma atau penyakit yang menyebabkan kerusakan pada tulang rawan sendi. Nah, di mana tipe sekunder lebih sering daripada tipe primer dan umumnya lebih sering mengenai laki-laki. Penyakit sendi degeneratif sekunder lebih sering terjadi pada sendi penopang berat badan seperti tulang panggul, lutut, dan diskus intervertebralis pada tulang vertebra lumbar. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan terjadi degenerasi pada tipe sekunder ini antara lain seperti kelainan sendi bawaan atau infeksi pada sendi, inflamasi sendi non-spesifik, artritis metabolik, hamartrosis, trauma, instabilitas sendi, deformitas ekstrasendi, osteonekrosis, dan lain-lain. Kemudian itu ada dalam tipe berdasarkan etiologi sekunder ada metabolik, di mana metabolik ini ada beberapa, yaitu artritis kristal. Artritis gout ini adalah radang sendi yang disebabkan oleh timbunan kristal asam urat di persendian. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan metabolisme purin, di mana purin adalah protein yang mengalami metabolisme dalam tubuh menjadi asam urat. Kemudian yang kedua itu ada akromegali. Akromegali atau adalah penyakit yang muncul karena tubuh orang dewasa kelebihan hormon pertumbuhan, di mana kondisi ini menyebabkan pertumbuhan secara berlebihan di berbagai organ serta jaringan otot dan tulang, khususnya pada kaki, tangan, dan wajah. Kemudian yang ketiga itu ada ochronosis. Ochronosis adalah bercak atau warna biru kehitaman akibat akumulasi HCA di bagian tubuh tertentu seperti jaringan ikat. Gejala ini biasanya mulai muncul pada dekade 3-5 dan didapatkan di mata dan telinga, bisa juga ada pada kulit. Tadi itu ada hemokeratosis, adalah ketika kadar zat
besi di dalam tubuh terlalu berlebihan. Apabila tidak ditangani, zat besi akan menumpuk di dalam organ tubuh dan memicu penyakit serius seperti gagal jantung. Kemudian yang kelima itu penyakit Wilson, di mana penyakit Wilson adalah penyakit keturunan dengan pola autosomal resesif yang mengakibatkan kegagalan metabolisme dari zat sukrom dalam tubuh. Hal tersebut menyebabkan penumpukan zat tembaga dalam hati, otak, dan jaringan lain. Penyakit ini dapat berakibat fatal jika tidak diketahui dan segera dilakukan pengobatan. Kemudian itu ada kelainan anatomi atau struktur sendi, di mana kelainan anatomi atau struktur sendi itu seperti sliped femoral episis, di mana episis femoral adalah suatu kondisi di mana satu atau dua sisi kepala femoral pada sendi pinggul terkilir dari posisi normal. Kasus yang paling umum terjadi yaitu pada sisi kiri pinggul. Epiphyseal dysplasia yang kedua itu, episis adalah bagian yang lebih luas di setiap ujung tulang, dan diapsis yang juga dikenal sebagai batang tulang panjang membentuk sebagian besar panjang tulang. Kemudian penyakit Firban atau multiple epiphyseal ini adalah kelainan genetik langka yang mempengaruhi ujung tulang yang tumbuh. Kemudian ada juga penyakit Blount, di mana penyakit Blount ini merupakan penyakit epiphysis proximal tibia patologis yang menyebabkan tibia kelengkung pada anak-anak. Kemudian ada juga penyakit Leg-Porty dan ada juga dislokasi koksa kongenital, di mana panjang tungkai tidak sama. Penyakit Leg-Calvé-Perthes ini tidak mendapatkan pendarahan yang cukup menyebabkan tulang mati. Deformitas valgus ini adalah suatu kondisi di mana segmen tulang distal sendi miring keluar, yaitu miring ke samping menjauhi garis tengah tubuh. Kemudian ada juga sindroma hypermobility. Di sini adalah sendi ganda. Kemudian di bagian ketiga itu trauma, di mana trauma sendi mayor ini adalah cedera yang berpotensi menyebabkan kecacatan berkepanjangan atau kematian. Kemudian yang kedua itu fraktur pada sendi atau osteonecrosis. Fraktur ini adalah patah tulang. Kemudian yang ketiga itu bedah tulang, contoh seperti menisektomi. Kemudian yang keempat itu ada jejas kronik, apakah beban mekanik kronik. Kemudian bagian keempat itu inflamasi. Kemudian inflamasi apakah semua atropati, dan ada juga inflamasi arteritis septik. Kita masuk ke berdasarkan klasifikasi osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Ada seperti yang pertama itu tangan, contoh seperti nodus, Heberden, dan Bochar atau nodal. Kemudian yang kedua itu ada arteritis erosif intervalang. Kemudian yang ketiga ada karpal atau sampai metakarpal. Nah, kemudian yang kedua ada juga OA lutut, di mana OA lutut contohnya seperti bony enlargement. Kemudian yang kedua itu genu valgus. Kemudian ada juga yang ketiga itu genu varus. Dan ketiga itu ada OA kaki, di mana OA kaki contohnya seperti ada halus valgus, halus rigidus, jari kontraktur, dan talona faciculare. Kemudian yang keempat itu ada OA koksa atau panggul, di mana contohnya seperti eksentrik, ekosentrik, dan diffus. Dan ada yang kelima yaitu OA vertebral. Di sini OA vertebral contohnya seperti sendi epifisial, ada sendi intervertebral, dan spondylosis, dan ada juga ligamentum. Kemudian yang keenam itu ada OA di tempat lain seperti contohnya acromioclavicular, tibiotalar, sacroiliaca, dan temporomandibular. Kemudian yang ketujuh ada OA generalisasi atau sistemik, di mana meliputi 3 atau lebih daerah yang tersebut. Ini kita masuk kepada ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada OA sesuai dengan sendi lokasi yang terkena. Di mana pertama itu ada OA tangan, di mana pada OA tangan ini dimulai saat usia 45 tahun wanita atau pria 10:1, keterlibatan faktor genetik seperti riwayat penyakit dalam keluarga, di mana tangan lebih sering mengenai sendi-sendi distal intervalak, proximal intervalak, dan sendi karpo-metakarpal 1, dan jarang mengenai sendi metakarpofongael. Namun bila terkena, pikirkan diagnosis banding apakah adanya inflamasi atau artropati metabolik, pembesaran tulang pada PIP, dan diagnosis banding. Kemudian yang kedua itu ada osteoartritis sendi lutut, di mana mengenai kompartemen apakah dia medial tibiofemoral, lateral tibiofemoral, dan bagian femorapatellar. Diagnosis bandingnya itu ada misalnya dari tungkai bawah harus disingkirkan, apakah menyebabkan OA lutut kompartemental, misalnya seperti bentuk kelainan varus atau kerusakan medial tibiofemoral atau valgus
atau kerusakan lateral tibiofemoral. Kemudian yang kedua itu ada genufalgum misaligmen, di mana melibatkan kompartemen lateral tibiofemoral. Kelainan varus atau valgus dapat mempengaruhi lingkup gerak sendi dan percepatan penyempitan celah sendi disebut instability pada sendi lutut. Kemudian yang ketiga itu ada OA panggul atau koksa, di mana OA panggul ini lebih sering ditemukan pada pria dibandingkan wanita dan dapat terjadi unilateral atau bilateral, di mana gejala klinisnya itu terjadinya nyeri panggul secara klinis, timbul saat berdiri dan terkait dengan antalgid, gait. Kemudian yang itu adanya nyeri terlokalisir pada butok atau region groin dan menjalar ke bawah menuju bagian anterior. Kemudian yang ketiga itu adanya kadang-kadang keluhan nyeri dirasakan pada lutut. Kemudian yang ketiga adanya nyeri pada malam hari dan kelakuan pada malam hari. Terkait adanya efusi pada sendi, OA panggul sering bersifat destruktif, ditandai dengan penilaian adanya penyempitan celah sendi, kehilangan lebih dari 50% pada celah sendi, dan jarang ditemukan sklerosis tulang dan osteofit. Diagnosis banding ini di mana OA sekunder pada panggul meliputi displasia kongenital, osteonekrosis avaskular, dan adanya trauma sebelumnya. Yang keempat itu ada OA vertebrata, di mana OA vertebrata umumnya mengenai vertebra cervical dan lumbal. Osteofit ini pada vertebrata dapat menyebabkan penyempitan foramen vertebra dan menekan serabut saraf, dapat menyebabkan nyeri panggung atau pinggang disertai gejala radikular. Pada kasus yang berat dapat terjadi hiporostosis, di mana dapat mengenai sisi ekstraspinal. Yang kelima itu ada OA kaki dan pergelangan kaki. Gejala di mana gejala klinisnya itu yang pertama sulit berjalan dan kulit di atasnya dapat meradang. Kemudian yang kedua bila menggunakan sepatu ketat dapat terjadi bursitas. Kemudian yang ketiga ada deformitas valgus, di mana sering ditemukan, mungkin pula terdapat ankilosis pada sendi. Kemudian itu adanya gambaran radiologis pada kaki dan pergelangan kaki dapat ditemukan osteofit meskipun pada pasien usia lebih dari 40 tahun. Sendi tersebut dapat terkena pada kelainan pes planus, di mana OA pada tibial atau talar dan subtalar berhubungan dengan trauma. Itu ada yang keenam itu OA bahu, di mana OA bahu lebih jarang ditemukan, nyeri sulit dilokalisasi dan terjadi saat pergerakan. Keluhan nyeri pada malam hari saat pergerakan sering ditemukan. Kemudian pada pemeriksaan fisik terdapat keterbatasan gerak pada pergerakan pasif. Kemudian yang ketujuh itu ada OA siku, di mana OA siku ini OA siku jarang ditemukan, umumnya terjadi sebagai akibat dari paparan getaran berulang, trauma atau metabolik artropati. Kemudian yang ke-8 itu ada OA temporomandibular, di mana ditandai dengan crepitus, kekakuan dan nyeri saat gejala serupa di atas ditemukan pada sindroma disfungsi temporomandibular. Langkah-langkah penetapan diagnosis, di mana pada seseorang curiga OA direkomendasikan melakukan pemeriksaan berikut ini. Yang pertama itu ada amnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga itu pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain, yang keempat itu pemeriksaan penunjang. Di mana dalam pemeriksaan atau langkah-langkah penetapan diagnosis ada pertama itu amnesis, di mana amnesis ini pertama itu nyeri dirasakan berangsur-angsur, kemudian yang kedua tidak disertai adanya inflamasi lebih dari 30 menit. Bila disertai inflamasi umumnya dengan perabaan hangat, bengkak yang minimal, dan tidak disertainya kemerahan pada kulit. Kemudian yang ketiga ada tidak disertai gejala sistemik. Kemudian yang keempat itu nyeri sendi saat beraktivitas. Kemudian yang kelima sendi yang sering terkena, di mana sendi tangan karpo atau metakarpal, proksimal intervalak dan distal intervalak, dan sendi kaki. Sendi lain contohnya seperti lutut, cervical, lumbal dan hip. Risiko penyakitnya itu bertambahnya usia, adanya riwayat keluarga OA generalisata, kemudian ketiga aktivitas fisik yang berat dan adanya obesitas serta trauma sebelumnya atau adanya deformitas pada sendi yang bersangkutan. Di mana penyakit yang menyertai sebagai pertimbangan dalam pilihan terapi, di mana apakah dia ulkus peptikun, pendarahan saluran pencernaan, penyakit liver, kemudian yang kedua penyakit kardiovaskular, apakah dia hipertensi, penyakit jantung iskemik, stroke gagal jantung, dan penyakit ginjal. Dan kemudian ada juga asma bronkial, di mana asma bronkial terkait penggunaan aspirin atau wines, dan ada juga depresi yang menyertai. Ada juga terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi keluhan nyeri dan fungsi sendi seperti nyeri saat malam hari, gangguan pada aktivitas sehari-hari, kemampuan berjalan, lain-lain seperti risiko jatuh, isolasi sosial, depresi, dan ada juga gambaran nyeri dan derajat nyeri
apakah skala nyerinya yang dirasakan pasien. Kedua itu ada pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik kita harus tentukan BMI. Dan yang kedua, perhatikan gaya berjalan, apakah dia pincang. Dan yang ketiga, adakah kelemahan atau atrofi otot. Kemudian adanya tanda-tanda inflasi atau infusi sendi. Kemudian lingkup gerak sendi. Kemudian nyeri saat pergerakan atau nyeri di akhir gerakan. Kemudian ada juga crepitus. Kemudian ada deformitas atau bentuk sendi berubah. Dan juga gangguan fungsi keterbatasan gerak sendi. Dan juga nyeri tekan pada sendi dan periartikular. Kemudian itu ada penonjolan tulang dan pembekakan jaringan lunak, dan juga ada instabilitas sendi. Kemudian yang ketiga ada juga pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain, seperti adanya infeksi, adanya fraktur, kemungkinan keganasan, kemungkinan arteritis reumatis, diagnosis banding yang menyerupai penyakit OA, dan adanya juga inflammatory arteriopatis. Kemudian ada juga arteritis kristal dan bursitas. Kemudian ada yang keempat itu pemeriksaan penunjang, di mana dalam pemeriksaan penunjang di sini tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mendiagnosis OA, dan pemeriksaan darah membantu menyingkirkan diagnosis lain dan monitor terapi. Kemudian itu adanya pemeriksaan radiologi dilakukan untuk klasifikasi diagnosis atau untuk merujuk ke ortopedi. Kemudian yang kelima itu perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata-laksanaan OA. Di mana itu yang pertama, singkirkan diagnosis banding. Kemudian yang kedua, pada kasus dengan diagnosis yang meragukan, sebaiknya dikonsulkan pada ahli reumatologi untuk menyingkirkan diagnosis lain yang menyerupai OA. Umumnya dilakukan untuk antrosentesis diagnosis. Kemudian itu tentukan derajat nyeri dan fungsi sendi. Kemudian itu perhatikan dampak penyakit pada status sosial seseorang. Kemudian perhatikan tujuan terapi yang ingin dicapai, harapan pasien, mana yang lebih disukai pasien, bagaimana respon pengobatannya. Dan ada juga faktor psikologis yang mempengaruhi. Pada bagian klasifikasi diagnosis osteoartritis berdasarkan kriteria American College of Rheumatology atau ACR, di mana pertama itu berdasarkan kriteria klinis, di mana pertama nyeri sendi lutut paling sedikit 3 dari 6 kriteria di bawah ini. Contohnya yang pertama itu crepitus saat gerakan aktif, kemudian yang kedua itu kaku sendi lebih dari 30 menit, kemudian ketiga itu umur lebih dari 50 tahun, kemudian yang keempat itu pembesaran tulang senadi lutut, kemudian yang kelima ada nyeri tekan tepi tulang, kemudian terakhir itu tidak meraba hangat pada synovium sendi lutut. Sensitivitas 90% ini dan spesifitas 69%. Dan itu yang kedua ada berdasarkan kriteria klinis dan radiologis. Yang pertama itu nyeri sendi lutut, yang kemudian yang kedua adanya osteofit paling sedikit 1 dari 3 kriteria di bawah ini, apakah dia kaku sendi lebih dari 30 menit, kemudian yang kedua itu umur lebih dari 50 tahun, kemudian yang ketiga crepitus pada gerakan sendi aktif, di mana sensitivitas 91% dan spesifitas 86%. Berdasarkan kriteria klinis dan laboratorius, nyeri sendi lutut paling sedikit 5 dari 9 kriteria berikut. Contohnya apabila usia lebih dari 50 tahun, kemudian yang kedua kaku sendi lebih dari 30 menit, kemudian adanya crepitus pada gerakan aktif, yang keempat itu adanya nyeri tekan pada tepi tulang, kemudian adanya pembesaran tulang dan tidak teraba hangat pada synovium sendi terkena, kemudian adanya itu lead lebih dari 40 mm setiap jam, kemudian analisis cairan synovium sesuai OA, di mana sensitivitasnya 92% dan spesifitasnya 75%. Di bagian penilaian penyeluruh kualitas hidup pasien osteoartritis atau OA sebelum dimulainya pengobatan, di mana yang pertama itu ada pendekatan holistik pasien osteoartritis, di mana aktivitas sehari-hari, adanya aktivitas sehari-hari, kemudian yang kedua keluarga, yang ketiga hobi. Nah, berdasarkan kenyamanan itu adanya persepsi pasien tentang kehidupan, kemudian yang kedua pemahaman tentang OA. Kemudian yang berdasarkan pekerjaan itu untuk mengatasi keterbatasan dalam pekerjaan, penyesuaian diri. Kemudian yang bagian interaksi emosional itu mengatasi depresi, mengatasi stres. Kemudian adanya interaksi intelektual, di mana gangguan tidur, menyesuaikan diri dalam karir, kemudian mengisolasi diri. Kemudian adanya nyeri muskuloskeletal. Di sini nyeri periartikular, trigger finger, ganglion dan bursitis. Di mana kemudian berdasarkan penyakit kronik penyerta, di mana adanya penyakit jantung dan ginjal atau liver, adanya interaksi obat dan risiko jatuh. Kemudian berdasarkan kemampuan pasien menangani atau mengatasi nyeri, di mana pertama itu adanya terapi komplementer atau tradisional, kemudian terapi farmakologi.
Kemudian itu penyulit osteoartritis atau OA, di mana pada dasarnya penyulit yang timbul tergantung dari sendi mana yang mengalami OA serta kelainan lokasi dan arah kelainan tersebut. Penyulit tersebut bisa diakibatkan berbagai patologi, beberapa diantaranya adalah efusi sinovial, osteofit, dan degenerasi jaringan sekitar sendi. Kerusakan sendi pada OA dapat mengakibatkan malah ligamen dan sublokasi atau penyempitan celah sendi. Kemudian kita masih bagian penata laksana osteoartritis dimodifikasi berdasarkan Guidelin atau ACR, di mana pada tahap pertama itu ada terapi non farmakologi, di mana terapi non farmakologi itu ada edukasi pasien, program penata laksanaan mandiri atau modifikasi gaya hidup, dan bila berat badan berlebih maka program penurunan berat badan minimal penurunan 5% dari berat badan dengan target BMI 18,5 sampai 25 atau level of evidence. Ada juga program latihan aerobik dan terapi fisik meliputi latihan perbaikan tingkub, gerak sendi, penguatan otot-otot, dan alat bantu gerak sendi. Pakai tongkat pada sisi yang sehat. Kemudian adanya terapi okupasi meliputi proteksi sendi dan konservasi energi, menggunakan splint dan alat bantu gerak sendi untuk aktivitas fisik sehari-hari. Kemudian itu ada tahap kedua, di mana tahap kedua ini terdapat terapi farmakologi di mana lebih efektif bila dikombinasi dengan terapi non farmakologi, di mana dalam terapi farmakologi ada pendekatan terapi awal, di mana pendekatan terapi yang pertama itu untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang, dapat diberikan salah satu obat berikutnya bila tidak terdapat kontraindikasi pemberian obat tersebut, di mana acetaminophen kurang dari 4 gram per hari. Kemudian yang kedua itu ada obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Kemudian yang kedua itu untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang yang memiliki risiko pada sistem pencernaan usia lebih dari 60 tahun, disertai adanya penyakit komorbid, riwayat ulkus peptikum, riwayat pendarahan saluran cerna, dan mengkonsumsi obat kortikosteroid dan atau antikoagulan. Dapat diberikan salah satu obat berikut ini. Yang pertama itu acetaminophen, di mana kurang dari 4 gram per hari. Yang kedua itu obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS topikal. Kemudian yang ketiga itu ada obat antiinflamasi non-steroid OAINS non-selektif dengan pemberian obat pelindung gaster. Kemudian kemudian bagian B itu ada pendekatan terapi alternatif, di mana bila dengan terapi awal tidak memberikan respon yang kuat, mana untuk penderita dengan keluhan nyeri sedang hingga berat dan memiliki kontraindikasi pemberian COX-2 inhibitor spesifik dan OAINS, dapat diberikan tramadol dalam dosis terbagi. Manfaatnya itu dalam pengendalian nyeri OA dengan gejala klinis sedang hingga berat dibatasi adanya efek samping yang harus diwaspadai seperti mual, konstipasi, pusing, dan somnolen dan muntah. Ada terapi intraartikular di sini seperti pemberian hyaluronan atau kortikosteroid jangka pendek 1 hingga 3 minggu pada OA lutut. Kemudian kombinasi, di mana injeksi intraartikular ini atau intralesi injeksi intraartikular ini ataupun periartikular bukan merupakan pilihan utama dalam penanganan osteoartritis. Kemudian dengan pertimbangan ini yang sebaiknya melakukan tindakan adalah dokter ahli reumatologi atau dokter ahli penyakit dalam dan dokter ahli lain yang telah mendapatkan pelatihan. Yang pertama itu ada kortikosteroid, di mana kortikosteroid ini dapat diberikan pada OA lutut jika mengenai 1 atau 2 sendi dengan keluhan nyeri sedang hingga berat yang kurang responsif terhadap pemberian OAINS. Kemudian injeksi kortikosteroid ini intraartikular harus dipertimbangkan sebagai terapi tambahan terhadap terapi utama untuk mengendalikan nyeri sedang berat pada penderita OA. Kemudian yang kedua itu viskosuplemen atau hyaluronan, di mana terdapat 2 jenis hyaluronan di Indonesia, seperti high molecular weight dan low molecular weight atau tipe campuran, di mana penyuntikan mitra artikular ini viskosuplemen ini dapat diberikan untuk sendi lutut. Karakteristik dari penyuntikan hyaluronan ini adalah apabila onsetnya lambat namun berefek jangka panjang. Kemudian kedua, dapat mengendalikan gejala klinis lebih lama bila dibandingkan dengan pemberian injeksi kortikosteroid intraartikular. Kemudian cara pemberian itu diberikan berturut-turut 5-6 kali dengan interval 1 minggu 2-2,5 mili
hyaluronan untuk jenis low molecular weight, 1 kali untuk jenis high molecular weight, dan 2 kali pemberian dengan interval 1 minggu untuk jenis tipe campuran. Teknik penyuntikan harus aseptik, tepat, dan benar. Kemudian di tahap ketiga, indikasinya untuk tindak lebih lanjut di mana adanya kecurigaan atau terdapat bukti adanya arteritis inflamasi. Kemudian yang kedua itu bursitis atau ofusi sendi, di mana memerlukan fungsi atau aspirasi. Di mana segera rujuk ke dokter bedah ortopedi pada pasien dengan gejala klinis OA yang berat, pasien yang mengalami keluhan progresif dan mengganggu aktivitas fisik sehari-hari, dan keluhan nyeri pengganggu kualitas hidup pasien, dan deformitas varus atau valgus 5 hingga 20 derajat pada bawah lutut. Kemudian sublokasi lateral ligamen atau dislokasi, mana rekonstruksi retinakular medial. Kemudian ada juga gejala mekanik yang berat, mana gangguan yang berjalan, lutut terkunci dan tidak dapat jungkok. Kemudian ada beberapa operasi penggantian sendi lutut pada pasien dengan nyeri sendi pada malam hari yang sangat mengganggu kekakuan sendi yang merata. Kemudian yang ketiga, mengganggu aktivitas fisik sehari-hari. Kita masuk kepada evaluasi efek terapeutik dan efek samping obat. Ada evaluasi efek terapeutik dan evaluasi efek samping obat. Kemudian ada juga efek samping obat antiinflamasi dan steroid, di mana steroid ini contoh seperti dispepsia, ulcerasi, pendarahan, dan kematian. Faktor risiko yang dapat meningkatkannya itu seperti riwayat ulkus sebelumnya, pendarahan gastrointestinal, dispepsia, intoleransi terhadap wine sebelumnya, pemakaian steroid, antikoagulan, komorbiditas, pemakaian lebih dari 1 jenis wine, merokok atau peminum alkohol. Di mana yang kemudian yang kedua itu kardiovaskular dan ginjal. Ini dapat berupa hipertensi, gagal jantung kongestif, gagal ginjal, hiperkalemia, di mana faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan ginjal. Penilaian indeks glukosa untuk derajat beratnya penyakit OA lutut digunakan untuk pertimbangan pemilihan jenis terapi yang efektif, di mana indeks glukosa ini terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama itu keluhan nyeri atau ketidaknyamanan, kemudian yang kedua itu jarak tempuh maksimal dalam perjalanan, kemudian yang ketiga itu kemampuan beraktivitas fisik sehari-hari. Itulah materi yang saya jelaskan tadi tentang diagnosis dan penata-laksanaan osteoartritis. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.